Masalah lambung, saya gunakan madu istighfar asam berat untuk membantu proses penyembuhan asam lambung saya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng notifikasi supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun video-video terbaru dari channel ini gitu ya. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman di kolom komentar. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya penting dan perlu untuk saya jawab untuk teman-teman ketahui, nanti akan saya jawab satu persatu melalui video seperti ini gitu ya. Nah oke, langsung aja kita mulai. Jadi ini pertanyaannya masuk melalui kolom komentar ya. Teman-teman bisa melihat pertanyaannya ada di sini ya, di sebelah saya sini. Nah ini ada bukan pertanyaan ya, tapi seperti statement ataupun testimoni. Yang pertama itu ada dari Bu Ani Nuryani. Ini aku juga minum loh, beneran aku membaik dan sekarang udah gak minum obat lambung lagi, cukup minum madu aslamgat ini. Biasa tidur pakai bantal numpuk-numpuk, sekarang udah enggak dan aku masih langganan loh beli madu ini. Oke, itu yang pertama. Oke, ini karena bukan pertanyaan jadi kita lewatin ya. Oke teman-teman, yang kedua ini ada pertanyaan, cara naikin berat badan gimana mas, padahal makan sudah enak lagi gitu ya. Oke teman-teman, cara menaikkan berat badan ya, cara menaikkan berat badan itu memang salah satu ataupun ya salah satu caranya adalah dengan cara kita makan yang banyak gitu ya. Tetapi ketika kita sakit asam lambung, ketika kita sakit GERD, tentunya disertai dengan kecemasan ataupun ansietas ataupun anxiety kita sebutnya. Ketika kita makan seberapapun, biasanya kita nggak akan gemuk teman-teman. Tapi tidak semuanya ya, karena banyak juga dari penderita asam lambung GERD anxiety itu tidak sedikit juga yang gemuk gitu loh. Justru kena sakit ini malah gemuk itu juga banyak. Jadi tidak semuanya kurus ya. Kita kembali pertanyaan tadi, jadi bagaimana cara menaikkan berat badan gitu ya. Ketika kita sakit asam lambung disertai kecemasan, kita makan banyak, tetapi kita sering cemas, ketika kita sering takut ya, kita sering was-was, kita banyak pikiran gitu. Energi yang dihasilkan dari makanan yang kita makan itu akan habis dibuat mikir teman-teman. Makanya nggak ada alokasi untuk jadi daging kayak gitu loh. Makanya berat badan itu biasanya cenderung turun. Karena apa? Karena itu tadi makanan yang harusnya jadi daging, jadi berat badan, itu justru habis energinya hanya untuk berpikir kayak gitu. Jadi saran dari saya, upayakan untuk selalu happy ya, pikirannya dibawa tenang, dibawa santai, dan perbanyak hiburan. Dengan seperti itu nanti Anda sudah senang, Anda sudah tenang, Anda makan akan jadi daging dan berat badan Anda akan meningkat gitu ya. Ini pertanyaan dari Pak Angga Sucipto. Oke, kita lanjut pertanyaan bawahnya. Ini juga menarik juga ya. Hidup masih kayak di alam lain. Oke, hidup masih kayak di alam lain itu memang benar. Statement ini benar ketika Anda mengalami yang namanya kecemasan. Karena apa? Karena di dalam benak kita, di dalam pikiran kita itu seolah-olah kita ini sudah nggak panjang umurnya, gitu teman-teman ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita lihat, seolah-olah kita ini udah nggak panjang aja umurnya gitu. Dan itu bisa sembuh teman-teman ya, itu bisa sembuh. Pokoknya nanti lambung teman-teman sudah mulai membaik, masalah yang seperti ditanyakan oleh Bu Parida ini nanti juga akan sedikit demi sedikit akan teratasi dan akan sembuh dengan sendirinya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga atau selanjutnya ya. Ini dari Pak Nur Ismail. Nyopir pergi luar kota kok masih cemas takut ya? Apa pengaruh dispepsia fungsional juga ya mas? Makasih solusinya. Oke teman-teman, jadi untuk masalah asam lambung itu kan ada dua jenis ya. Jadi ada fungsional dan ada dispepsia organik. Kalau organik itu ciri khasnya biasanya perut kita itu disertai dengan perih, kemudian sakit, nyeri yang luar biasa. Tetapi kalau kita itu cenderung cemas, kemudian kita itu takut mati, gelisah, banyak pikiran, perutnya kembung ya, GERD, kemudian begah dan sebagainya, itu tandanya biasanya mengarah ke dispepsia fungsional gitu ya.
Kalau pergi keluar kota masih cemas takut ya lumrah, karena memang biasanya yang terjadi itu kalau dispepsia fungsional karena ini ya apa namanya, karena anxiety atau kecemasan yang tinggi, bukan hanya pergi keluar kota, kita jalan 100 meter aja udah cemas, udah kepikiran ya, udah takut gitu loh. Dan ini wajar banget Pak Nur Ismail ya, ketika nyopir pergi keluar kota, dan keluar kotanya apalagi kalau jauh gitu ya, tentu kita akan cemas, akan takut gitu. Dan solusi yang saya berikan untuk teman-teman dan khususnya Pak Nur Ismail ini ya, jadi ketika mau bepergian yang pertama harus disiapkan adalah perbekalan. Perbekalan itu ada makanan, ada minuman, ada obat-obatan gitu ya. Dan upayakan kondisi tubuh dalam keadaan yang fit. Jangan memaksakan diri ketika kondisi tubuhnya sedang tidak enak ataupun tidak fit gitu ya. Semoga membantu untuk jawaban saya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Bu Musria. Ya, pertanyaannya ada di sini. Oke, ini masih keliengan sama kepala bagian belakang sakit. Sudah cek kolesterol normal dan suka takut bunyi burung gagak, suara anjing melonglong, kalau malam suara ambulan. Oke, jadi ini tidak hanya terjadi pada Bu Musria. Jadi semua orang yang masih mengalami gangguan GERD ya, gangguan kecemasan, gangguan ini apa namanya, khususnya gangguan kecemasan anxiety, itu memang mengalami yang namanya seperti ini. Ya, takut ini takut itu, dengar ambulan takut, dengar suara burung takut. Karena apa? Karena di dalam benak, di dalam pikirannya itu semua tentang kematian, tentang hidup kita itu udah seolah-olah udah gak panjang, udah gak lama lagi gitu. Makanya apapun yang kita dengarkan, apapun yang kita ketahui ya, informasi apapun terkait masalah kesehatan, itu pikiran kita udah kemana-mana. Karena memang di dalam benak kita itu, kita mempercayai bahwa kita itu sedang sakit berat. Kalau kita sakit berat, hidup kita nggak akan lama lagi kayak gitu. Dan ini solusinya memang lambungnya di ini dulu ya, lambungnya harus diatasi dulu, terus kemudian juga kecemasannya juga harus diatasi dulu, gitu ya Bu ya. Jadi ini hal yang lumrah, hal yang wajar. Ketika masih sakit asam lambung memang seperti itu, semuanya rata-rata seperti itu, hampir 100%. Dan itu pun juga saya alami dulu teman-teman ya, gitu. Dan alhamdulillah saya itu sembuh teman-teman ya, sembuh 100%. Itu salah satunya menggunakan herbal madu aslamgat. Nah, untuk gambarnya bagaimana ada di sini ya, ada di gambar sebelah saya ini ya. Nah, gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Mandala Putra. Pak Mandala Putra, ini pertanyaannya, Mas Yogi, ini yang aku rasakan leher mengganjal, dada seperti tertekan, hidung kayak sakit, gimana cara mengatasinya? Sudah minum obat gak berhenti. Oke, leher mengganjal itu sebenarnya efek radang karena naiknya asam lambung menuju ke kerongkongan, ke tenggorokan, itu hal yang lumrah. Jadi efeknya biasanya memang lehernya mengganjal, dan itu pun juga saya alami dulu hampir sekitar 1 minggu. Kita bisa menggunakan obat dokter bisa ya, kita bisa menggunakan obat herbal juga bisa. Tetapi kalau kita ini tidak menjaga pola makan, kita tidak menjaga pola pikir ya, terutama pola makannya saat itu ya, ketika kita mengalami ini namanya leher mengganjal, kita harus benar-benar menjaga pola makan. Pola makan kita harus benar-benar dijaga dengan baik. Terus kemudian juga pola hidup kita. Pola hidup itu yang saya maksud di sini adalah kita tidur harus benar-benar nyender, tidak boleh terlentang. Gitu ya, kita tidur nyender, tidak boleh terlentang. Pola makan harus kita jaga dan kita obati. Obatnya apa? Kalau kita pakai obat kimia itu ada lansoprazol, ada omeprazol, ada antasida dan sebagainya, ya itu teman-teman. Kalau kita menggunakan herbal, yang saya sarankan adalah madu istighfar aslamgat. Kan di situ ada mengandung rempah-rempah pilihan ya, yang mana bisa mengobati masalah gangguan tidur, masalah kecemasan, ya. Terus kemudian juga bisa mengatasi masalah perut begah, mual karena asam lambung, peradangan seperti itu teman-teman, dan luka akibat asam lambung gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Begitu ya Pak Mandala Putra, semoga semoga bisa membantu.
Oh ya, ini satu lagi, hidung kayak sakit. Hidung saya kayak sakit. Kalau hidung kayak sakit itu memang efek dari asam lambung itu kalau naik bisa ke telinga, ke dening, ke hidung, seperti itu, ke mata juga bisa. Terus kemudian kalau dada seperti tertekan itu saya juga pernah mengalami itu. Teman-teman obati aja pakai obat kimia, itu yang cepat adalah lansoprazol, minum setelah makan ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Pak Wahyu Budianto. Mas Yogi, kalau mata jadi buram, kepala sakit dan kelingan, kaki lemas, gak bisa dibawa jalan, apakah itu sensasi juga? Karena saya jadi stres mikirin itu, takut gak bisa jalan. Tolong penjelasannya, terima kasih. Kalau mata menjadi buram itu memang salah satu gejala dari GERD, dari asam lambung itu ya, teman-teman, dari ansietas. Kepala sakit itu juga dampak dari asam lambung. Kelingan juga iya, kaki lemas nggak bisa dibawa jalan. Kalau kaki lemas nggak bisa dibawa jalan itu ini ya, kakinya biasanya hanya sebatas lemas, tapi nggak sampai nggak bisa dibawa jalan, biasanya kayak gitu. Ini coba untuk dicek ulang, barangkali ada gejala yang lain ataupun ada masalah yang lain kayak gitu. Tapi sejauh ini biasanya lemasnya terjadi di sekujur tubuh. Biasanya kakinya dingin, tangannya dingin, keringat dingin, gemeteran kayak gitu sih kalau asam lambung gitu ya. Jadi nggak sampai nggak bisa berdiri juga biasanya gitu ya. Coba dicekkan lagi. Dan ini Pak ya, kalau saran saya dicekkan aja dulu bagaimana nanti hasilnya. Kalau memang nanti hasilnya baik, hasilnya nggak ada masalah yang berarti, terus kemudian masih tetap ada sensasi itu kayak gitu ya, itu berarti memang dari kecemasannya, bisa jadi dari kecemasannya. Solusinya adalah harus dikurangi, kecemasannya harus dikurangi, harus dinetralkan dulu kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Mas, kalau biduran apa termasuk dari sakit asam lambung gitu ya? Ini dari Bumia Audina. Biduran itu kan banyak faktor, bisa dari makanan, bisa dari macam-macam gatal-gatal ya. Kalau biduran biasanya dari makanan, alergi makanan, alergi obat, alergi dingin, itu bisa mengakibatkan biduran. Gatal-gatal bisa dari interaksi dengan ulat kayak gitu teman-teman ya. Tetapi kalau sepengalaman saya, asam lambung itu ada beberapa pasien yang juga mengalami gatal-gatal. Jadi pasien asam lambung juga mengalami gatal-gatalnya nanti tiba-tiba kayak gitu, tiba-tiba sembuh, tiba-tiba kambuh lagi kayak gitu. Jadi ini untuk masalah biduran ini bisa dari alergi angin, alergi cuaca, alergi dingin, alergi obat, alergi makanan ya. Dicari aja masalahnya dari mana gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ada dari Pak Kimi TV. Mas Yogi pernah ke psikiater waktu mengalami anxiety gitu ya? Oke, jadi jawaban saya pernah ke psikiater. Saya ke psikiater 1 kali ya teman-teman. Jadi saran saya kalau teman-teman memutuskan untuk berobat ke psikiater, teman-teman lakukan dengan rutin dan tidak putus-putus. Biasanya psikiater itu akan menjadwalkan 6 bulan pengobatan ya untuk anxiety. Asam lambung itu 6 bulan. Tetapi dulu kebetulan memang saya itu lakukan hanya 1 kali. Jadi ketika saya berobat cuma 1 kali, obatnya habis itu yang saya rasakan adalah kambuh yang luar biasa. Kecemasannya meningkat 10 kali lipat gitu. Makanya karena itu kemarin itu nggak saya lanjutkan untuk ke psikiaternya, karena saya merasakan obatnya habis kok tambah cemas kayak gitu. Tapi sebenarnya tanpa ke psikiater pun teman-teman bisa sembuh kok ya, bisa sembuh 100%. Buktinya siapa? Buktinya saya sendiri kayak gitu. Saya ke psikiater cuma 1 kali gitu ya, minum obat 2 minggu lah. Tapi nyatanya bisa sembuh, jadi saya pastikan teman-teman juga bisa sembuh gitu ya. Oke, kita pertanyaan lagi. Ini ada dari Pak Kimi juga lanjutannya. Saya juga kena GERD anxiety. Tiap ada anxiety saya anggap masa bodoh. Tapi yang bikin jadi masalah, saya susah tidur. Mas, waktu malam kebangun tahu-tahu merasa cemas. Oke, benar. Jadi kita itu kalau tidur, biasanya kita kan nggak sadar sebenarnya, kita nggak sadar posisi kita yang tadinya itu sendera, tiba-tiba kita jadi terlentang. Nah, itu tidak menutup kemungkinan asam lambung kita naik ya. Biasanya kita akan kaget, seperti kita itu nggak bisa nafas, kita kaget, gemeteran, akhirnya cemas dan nggak bisa tidur. Itu solusinya apa? Solusinya hindari waktu yang mepet makan dan tidur. Jadi paling tidak itu
jeda waktu makan dan tidur itu 2 jam teman-teman ya. Lakukan 2 jam baru teman-teman makan dan tidur. Itu pun teman-teman harus nyender tidurnya, tidak boleh terlentang gitu, saran saya gitu. Dan ketika mau tidur gak usah mikir yang aneh-aneh gitu. Itu solusi dari saya, semoga membantu ya Pak Kimi TV. Oke, kita lanjut ke Bu Supiah SPDI. Mas Yogi, sekarang kelingan saya di kepala sudah hilang, tapi sekarang badan saya pinggang ke bawah kok seperti keluyuran. Ya, kalau dibuat jalan gimana solusinya? Oke, saya sedikit tidak paham maksudnya dari keluyuran ini apa gitu ya teman-teman. Tapi mungkin yang dimaksud ini pinggang ke bawah itu seperti lemas, mungkin seperti itu ya. Jadi memang kalau kita itu banyak cemas teman-teman, banyak cemas itu sensasi banyak banget. Makanya asam lambung itu disebut sebagai penyakit sejuta umat itu karena itu. Dan penyakit sejuta sensasi itu karena itu teman-teman. Saking banyaknya sensasinya, seolah-olah gejala ini sakit ini, gejala ini sakit ini kayak gitu. Padahal itu cuma dari satu penyakit atau dari satu gangguan yang mengakibatkan sejuta sensasi gitu ya. Teman-teman tetap saya sarankan ya untuk membantu pengobatan atau membantu proses penyembuhan, teman-teman menggunakan madu istighfar asramgat ya. Untuk madu istighfar asramgat itu ada di sini. Nanti teman bisa melihat di slide yang ada di samping-samping saya ini ya teman-teman. Itu bagus banget. Oke, semoga membantu Bu Supiah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Pak Kevin Ahmad. Bang, cemasnya kok pengen melukai diri sendiri padahal takut mati. Oke, kalau dulu yang saya alami itu pernah, saya itu takut melihat pisau. Takutnya apa? Takutnya kalau buat nusuk orang ya gitu. Jadi itu saya sarankan kalau seperti itu harus ke psikiater ya, harus ke psikiater supaya kita diberikan obat supaya kita lebih tenang dan terkontrol. Karena berbahaya kalau seperti ini ya, Pak Kevin Ahmad. Jadi saya sarankan seperti itu ke psikiater. Oke, kita lanjut. Ini dari Bu Lili Yuli Hardiati. Mas, apa asam lambung bisa membuat perut bagian atas sebelah kanan terasa tertusuk atau nyeri? Hampir 4 bulan rasa reaksi tertusuk bagian kanan perut. Bisa. Tetapi sebelum kita mendiagnosa diri sendiri ya, kita harus ke dokter. Kita pastikan dulu apa penyebab dari rasa tidak nyaman pada tubuh kita. Apakah benar dari asam lambung atau benar dari penyakit yang lain atau dari usus buntu dan sebagainya, kita harus pastikan. Kalau memang itu dari asam lambung, tetapi memang pengalaman yang saya alami dan pengalaman dari beberapa teman-teman yang lain, memang banyak yang merasakan sensasi tertusuk di perut sebelah kanan atau di sebelah kiri. Dan itu juga saya alami dulu teman-teman ya. Biasanya itu bisa dari faktor makanan juga, bisa dari faktor kecemasan juga bisa. Nah, biasanya kalau rasanya sudah nyeri, sudah perih seperti itu dispepsia organik teman-teman ya. Jadi ada luka di lambung kayak gitu. Teman-teman minum kunyit setiap hari ya. Kalau teman-teman bingung takarannya, teman-teman gunakan madu istighfar asramgat saja. Itu takarannya sudah tepat ya, benar-benar tepat. Jadi tidak perlu khawatir lagi karena sudah ber-BPOM juga, takaran sudah tepat dan oke Anda gunakan gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini dari Bu Susi Andayani. Mas, kalau gemeteran di kaki, great anxiety, bagaimana cara mengatasinya? Gemeteran itu pertama kita biasanya karena ini ya, capean. Kita kecapean, kita kurang istirahat, kita ngantuk, kita kelaparan, itu gemeteran. Kita kedinginan, itu juga gemeteran. Jadi kita ketahui dulu gemeterannya karena apa. Kalau memang dari faktor makanan, kita belum makan, ya udah kita makan. Kalau memang dari dingin, ya udah kita pakai jaket. Kalau kita kurang istirahat atau kita ngantuk, ya udah kita tidur, kita istirahat. Beres, gitu ya. Oke teman-teman ya, sementara pertanyaannya itu dulu yang saya jawab. Nanti silahkan teman-teman ajukan pertanyaan aja di kolom komentar, dan silahkan teman-teman lakukan ini teman-teman silahkan request kita mau bahas video apa selanjutnya, silahkan aja ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya pertimbangkan, akan saya baca, dan akan saya sampaikan melalui video YouTube seperti ini. Oke teman-teman ya, saya akhiri dulu. Semoga bermanfaat video yang singkat ini. Semoga teman-teman juga lekas diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang melimpah. Oke, saya Yogi Pradana Malta. Salam sehat, salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.